Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kajian pagi hari ini kita akan membahas eh, melanjutkan pembahasan kemarin yaitu terkait tentang waktu kemarin kita membahas tentang menjaga lisan. Hari ini kita akan membahas terkait faslun fil haya. Faslun fil haya ini kita akan berdiskusi terkait malu, ya. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan kemarin. Kemarin kita bahas tentang fil lisan. Kita hari ini akan bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ashabihi ajma'in. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal fil hayai ing dalem nerangake wirang. Qala ustawuh alaihi salatu wassalam. Qala ustawuh alaihi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aliyu hei Ali, ya Aliyu hei Ali, ad-dinu utawi agama kulluhu iku sekabehane agama fil hayai ing dalem kawirangan. Fil hayai ing dalem kawirangan. Wa huwa utawi haya antah fador roksa antah fado yento ngrekso sira ar-roksa ing sirah wa malan barang kawa kang mengko sira ing ma wal batna lan ing weteng wa ma'ama lan barang kang madahi weteng ing ma. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada Sayyidina Ali bahwa kulluhu ad-dinu kulluhu fil haya. Ad-dinu kulluhu fil haya. Semua agama kita ketika beragama itu kulluhu fil haya. Semuanya diajarkan dalam hal wirang atau malu. Kulluhu fil haya. Wa huwa antahfadhur ra'sa. Malu, apa yang dimaksud malu di sini yaitu malu adalah menjaga kepala dan apa saja yang ada padanya serta menjaga perut dan apa yang ada padanya. Kalau kita eh, berkaca pada sebuah kehidupan bahwa
Malu itu bagian terpenting dalam hidup kita. Malu itu hal yang harus kita miliki dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak punya malu, maka kita akan sak karpe dewe. Malu itu sebuah batasan kepada diri kita untuk tidak melakukan sesuatu hal negatif. Andaikan kita tidak mempunyai sifat malu, maka, eee, kita bekerja ya tanpa malu, barang-barang haram diambil, barang-barang yang nggak jelas dibawa, pekerjaan-pekerjaan yang menurut tabu kemudian dilakukan. Kemudian malu itu juga bisa gunakan dalam beberapa konteks ya. Malu contohnya perasaan malu karena mempunyai salah. Nah, ini penting. Beberapa pejabat yang mempunyai salah tapi tidak malu, bahkan bisa jadi bangga. Ini yang sangat berbahaya, kepada kita kalau pejabat yang tidak mempunyai malu tersebut. Kemudian sebenarnya pujian itu adalah sebuah candu. Pujian itu bahaya bagi diri kita. Maka ketika dipuji, kalau bisa kita mempunyai sifat malu. Malu karena dipuji. Ketika kita mempunyai sifat malu ketika dipuji, maka kita akan tidak gumede. Nah, ketika kita malu, ketika kita tidak malu ketika dipuji, maka biasanya kita dapat gumede. Wah, si A ini loh pinter banget di depannya. Wah, kamu itu loh kok hebat sekali di depannya. Nah, untuk mengimbangi supaya diri kita tidak menjadi sombong, maka kita harus mempunyai sifat al-haya, yaitu malu. Karena apa? Karena kalau kita dipuji kemudian gumede itu bahaya sekali. Dipuji kemudian, wah, uh uh. Nah ini akhirnya menimbulkan keakuannya, ini yang tidak baik bagi, kehidupan pribadi seorang tersebut. Justru ketika pujian itu, ya saya ketika dipuji, ya harus apa ya, harus berpikir, harus malu. Nah, untuk mengimbangi antara pujian yang pada dasarnya meninggi, itu, harus diimbangi dengan rasa malu, supaya biar seimbang dan, akhirnya, oh iya, semua kelebihan yang saya miliki ini adalah milik Allah, bukan milik saya pribadi. Kemudian, eee, kita malu karena memang segan atau tak enak hati. Contohnya kalau kita berkunjung ke saudara, ke rumah saudara, atau ke namu lah, tamu, disuguhi macam-macam. Nah, jangan gerangsang-gerangsang. Kalau bisa kita mempunyai sifat malu. Ketika kita mempunyai sifat malu, maka, hal itu akan mengurangi sifat, eee, kerakusan kita. Kalau kita tidak mempunyai sifat malu, maka apa yang disuguhkan itu dihabiskan, dimakan. Copot-copot makan habis. Tapi kalau kita malu, maka kerakusan itu akan diturunkan dengan rasa malu itu akhirnya setara. Nah, itulah kebaikan mempunyai sifat malu. Ad-dinu kulluhu fil haya. Ada yang keempat, malu karena tidak berani tampil. Biasanya anak-anak itu malu ketika disuruh tampil. Itu bisa jadi bagus, bisa jadi tidak bagus. Tapi ketika kita mempunyai malu saat orang lain yakin pada diri kita, itu ironis sekali. Kemaluan kita jangan diukur dengan perasaan diri kita, tapi kemaluan kita harus disinkronasi dengan keadaan. Contohnya apa? Ketika orang lain percaya, "Jah, Paijah, kamu itu bisa untuk tampil dengan pidato bahasa Inggris." "Enggak, saya malu."
Kalau kita seperti itu, maka, kita tidak akan bergerak. Nah, kadar malu itu bisa diturunkan, bisa dinaikkan, teman-teman. Ya, contohnya tadi ketika kita disuguhi, kita harus mempunyai malu, untuk mengurangi kerakusan tersebut. Kita harus, eee, menurunkan kesombongan itu untuk menaikkan malu, ya karena kita khawatir ketika dipuji itu. Jadi supaya seimbang. Namun ketika kita ditunjuk atau disuruh orang, kita mengedepankan malu, maka panggung itu tidak akan tersedia lagi. Disitulah kita harus mempunyai sifat, menaikkan malu kita, menurunkan level malu kita, supaya apa? Kesempatan itu kita bisa raih. Ya banyak dari kita ketika disuruh, "Kamu kayaknya mampu deh jadi ketua kelas." "Enggak, saya enggak mampu, saya enggak bisa." Nah ini padahal teman-temannya itu percaya bahwa kamu itu bisa. Dan ini harus dinaikkan levelnya, kemaluannya, bukan diturunkan. Ada saatnya malu itu dinaikkan, ada, saatnya malu itu diturunkan supaya apa? Supaya tidak menjadi kendala, eee, upgrade diri kita. Kadang kita sering, mendengar bahwa kamu itu tidak tahu malu. Nah, ketika ada seseorang yang bilang kamu itu tidak tahu malu, maka kamu perlu menurunkan kemaluannya itu. Karena berarti itu dianggap bahwa, kamu itu sudah malu-maluin, kamu sudah malu-maluin dan itu bahaya sekali. Maka ya harus diturunkan kemaluannya. Kemaluan, al-haya itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Tapi agama lebih mengajarkan bahwa ad-dinu kulluhu fil haya. Eee, Allah mengajarkan, agama mengajarkan bahwa kita harus lebih banyak mengedepankan malu itu. Supaya apa? Supaya kita ya tidak menjadi orang sombong, supaya kita menjadi tidak orang rakus seperti contoh yang saya contohkan tadi. Itulah teman-teman, mengapa kita harus memiliki rasa malu yang luar biasa. Nah, itu adalah isi dari, makalah atau apa, nasihat Nabi Muhammad SAW kepada diri kita, untuk mempunyai sifat malu. Kita lanjutkan ke makalah berikutnya, faslun fil wirai. Faslun utawi iki ku fasal fil wirai ing dalem nerangake wirai. Qala ustawuh, qala qala ustawuh alaihi sholatu wassalam, alaihi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, he Ali, la dina liman la khasyata lahu. La dina ora ana agama liman ketuwe wong la khasyata, liman ketuwe wong la khasyata kang ora wedi sapa man lahu ing Allah, lahu maring Allah. Wala akla lan ora ana akal liman ketuwe wong la ismata, wong kang ora ana pangreksa lahu ketuwe, lahu ketuwe man, wala imana lan ora ana iman liman ketuwe wong la waro'a ora wirai lahu ketuwe man, wala ibadata lan ora ibadah liman ketuwe wong la ilma lahu lan ora duwe ilmu lahu ketuwe man, wala muru'ata lan ora ana
keprawiran liman ketuwe man la sodaqah lahu lan ora ana sedekah lan ora tau sedekah lahu ketuwe man wala amana lan ora ana dipercaya liman ketuwe man la sirra lahu lan ora ana nutupi rahasiane lahu ketuwe man wala taubatan lan ora ana taubat liman ketuwe man la taufiqa lahu lan ora duwe pitulung lahu ketuwe man wala sakha'a lan ora ana lumo liman ketuwe man la haya'a kang ora duwe isin lahu ketuwe man. Ibu, Bapak, wali santri, para pendengar semuanya, hari ini kita akan bahas terkait bab wirai. Bab wirai ini adalah bab yang harus kita miliki. Tapi untuk memiliki wirai ini pelan-pelan, tidak langsung wow gitu, tidak langsung harus sempurna, karena memang wirai ini hal yang penting kita butuhkan. Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali, tidaklah sempurna agama seseorang yang tidak takut kepada Allah yang pertama. Kalau orang itu tidak takut pada Allah, berarti agamanya tidak sempurna. Tidaklah sempurna akal pikiran seseorang yang tidak dapat menjaga dirinya. Kemudian tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak wirai. Ya, wirai ini adalah supporting sistemnya untuk kita memiliki iman. Tidaklah sempurna ibadah seorang yang tidak punya ilmu. Kalau kita beribadah ya kita wajib mempunyai ilmu. Kita melaksanakan sholat, kita harus tahu rukunnya, syaratnya. Syarat itu sebelum kita melakukan sholat, kita harus tahu syarat-syaratnya. Itu harus wudhu, memakai pakaian yang bersih, hadap kiblat. Nah, kemudian kita harus tahu rukun-rukunnya. Rukunnya sholat itu apa? Itu semuanya by ilmu. Itu semuanya ya terkait dengan ilmu. Kalau ibadah tanpa ilmu, ya sayang sekali. Makanya kalau orang yang ahli ibadah tidak dibarengi dengan tambahan ilmu, belajar, ya eman. Ya ibadah itu tidak dengan ilmu, maka ya harus upgrade ilmu, harus sering ngaji. Banyak ngaji-ngaji yang bisa kita laksanakan saat ini apalagi di live streamingnya Al-Mu'anawiyah, itu juga bisa kita lakukan untuk ngaji. Tidak punya ilmu, maka tidak sempurna ibadahnya. Ya tapi bukan nyacat, kamu nggak punya ilmu nggak usah ibadah, bukan. Ketika kamu ibadah maka ayo upgrade ibadahmu dengan ilmu. Karena penting ketika kita sholat misalnya nggak tahu syarat rukunnya, ya eman sekali. Kita ke masjid, tapi badan kita punya najis besar, mempunyai hadas kecil, bajunya kotor, bajunya najis. Maka syarat untuk memenuhi ibadah itu ya tidak sempurna. Belum selesai, belum sempurna ya, maka kalau secara fikih ya tidak sah. Tapi kalau secara pengampunan Allah, ridha Allah ya beda lagi. Kita bahas secara ilmu. Nah itulah pentingnya ilmu. Ibadah itu memakai ilmu, bukan gerusa-gerusu, bukan sakarepe dhewe. Maka bejo-bejone wong kalau orang itu senang mencari ilmu, ya termasuk ibadah kepada Allah. Ya sholat itu ibadah kepada Allah. Dia harus tahu rukunnya, eee, rukun pertama niat, kemudian dibarengi dengan muqorinan bi fi'lihi takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian berdiri, membaca Fatihah,
kemudian sujud, rukuk, tumakninah, i'tidal, bangun dari rukuk, sampai salam. Itu adalah bagian dari, eee, pentingnya ilmu, yaitu ilmu sholat. Kalau ibadah menggunakan ilmu, Masya Allah mantap sekali. Maka sempurna ibadahnya orang yang menggunakan ilmu. Tidak disebut sebagai sifat baik orang yang tidak gemar sedekah. Ya, sedekah itu mengindikasikan orang itu baik. Maka ketika jenengan ahli sedekah, itu pasti orang baik. Karena apa? Karena itu dengan orang lain. Karena iya, dengan sedekah itu berarti kita peduli dengan orang lain. Maka dikatakan di dalam hadis ini, la sodaqah lahu, liman la sodaqah lahu. Orang itu, eee, tidak disebut sebagai orang baik atau sifat baik ketika orang itu tidak gemar sedekah. Maka orang yang gemar sedekah itu berarti orang, jadi, eee, ojo ngrayani orang sih. Jadi orang yang senang sedekah itu berarti orang itu baik. Ya, iya jelas. Karena sedekah itu adalah kepedulian. Kadang, eee, orang itu hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain, padahal dia itu mempunyai uang. Kemudian tidaklah disebut orang itu amanah, orang itu yang tidak menyimpan rahasia. Orang yang bisa menyimpan rahasia berarti orang itu amanah. Tidaklah disebut orang itu orang yang taubat, seorang yang tidak mendapatkan petunjuk. Kalau orang tobat ya mendapatkan petunjuk, kalau orang itu tidak mendapatkan petunjuk berarti tidak taubat. Dan tidaklah disebut seorang yang dermawan, seorang itu tidak memiliki rasa malu. Orang itu memiliki rasa malu berarti,